Dedi Sembiring. Ya, ya. Ya, Muslim non Muslim. Kristen, Kak Ripa. Oke. Silakan abangku. Pertanyaan saya cuma Ya. satu. Setelah Ya. kalian jawab pertanyaan saya, 1001 pertanyaan kalian, insya Allah saya coba untuk menjawab kalau saya mampu. Pertanyaan saya, kamu ya, percaya maaf. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia? Ini maaf bila salah nanti ya. Ini bukan Ya menyinggung nggak apa-apa, kesana kan kesini kita ya. kan Ya, kita kalau sharing aja. maksudnya tadi gimana? Tanya sekali lagi. Anda percaya nggak doktrin Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia? Percaya itu? Kata Tuhan itu apa itu? Di mana? Tuhan itu dari kata tuhyang, bahasa Indonesia di KBBI dipercayai sebagai panggilan untuk yang disembah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu translate dari kata ilah, sembahan. Iya. Begini Kalau dia dalam ya. terminologinya Tuhan itu disepakati sebagai pencipta, Mbak. Kalau Iya. bertanya ya saya jawab dulu dong. Oke. Kalau kita saling ngomongnya kalau nggak bergantian kayak Bapak tadi tadi- nanti nyerocos saja. Ya. Kalau di saya Kristen ya, setahu saya kalau Bapa di surga itu Tuhan Bapa di surga. Udah. Kalau Yesus itu Tuhan Yesus. Makanya dia kalau Tuhan Yesus 100%. Yesus itu 100% apa, Pak? Ya. Tadi 100% Mbak Ripa apa? bertanya 100% Tuhan. Oke. 100% Tuhan, 100% manusia gitu. Ya. Waktu dia mati dia masih 100% Tuhan nggak? Waktu dia mati, dia tetap 100% Tuhan, dia sudah jadi mayat. Oh. Berarti Tapi- Tuhan pernah mati, jadi mayat. Saya bilang tadi kan itu Tuhan Yesus, bukan Tuhan Bapa di surga. Pernah mati. Oh, berarti kalau Tuhannya ada Yesus. dua. Iya. Sama Oh, kayak jadi Tuhan Islam Bapa juga dua. ya, Mbak ya. Maaf ya. Sama juga Islam pun kan ada juga yang disembah seperti kami juga Kristen, saya perhatikan ya. Seperti Nabi Muhammad sama Tuhan yang Siapa, Maha Pak? Esa. Orang Islam yang nyembah Nabi Muhammad siapa, Pak, namanya, Ya Pak? kan ada juga itu kan yang saya Ya, dengar. siapa nama orang Islam? Muhammadku. Ya, makanya. Muhammadku, Allahku kan gitu kan. Oh, masa Maaf ya. kalau saya teriak mamaku, berarti nyembah gitu. Oh, jadi kalau udah menyembah di gitu kan Kristen sama-sama itu, kan, Mbak, gitu kan, maksud kalau saya di kan. Kristen itu berarti menyembah itu kalau kita mamaku, oh bapakku, suamiku, oh berarti banyak Tuhan kita berarti gitu. Wah, berarti di Kristen itu terserah. menuhankan Itu Tuhan itu masing-masing. bernyanyi begitu. Sorry Pak, itu bukan terserah. Pertama saya harus luruskan kesalahpahaman Anda. Coba. Saya minta satu Mau dengar. umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Anda Saya mau tidak dengar. bisa. Artinya Anda memaksakan tuduhan Anda kepada kami umat Islam. Tidak ada satupun umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Karena menyembah itu hanya kepada Allah. Makanya saya minta bukti. Tunjukkan dalil perintah menyembah Nabi Muhammad. Itu Tunjukkan kalau- faktual penyembahan terhadap Nabi Muhammad. Sejak kapan menyembah itu dengan tata cara Muhammadku. Itu Ya. menyembah. Ibuku. Jadi ini yang disebut dengan saya Pak. bertanya lagi, Kalau saya kembali, lagi Bu, ya. ngomong jangan ngomong dulu Pak. Tapi Gini loh Pak. tadi Ibu Kalau tadi Bapak nyembah bertanya. gini Pak. Kalau Bapak nyembah manusia jangan ajak-ajak kami, Pak. Jangan Bapak ini seolah-olah malu menyembah manusia lalu menuduh kami nyembah Nabi Muhammad. Tidak. Sebotol-botolnya umat Islam itu tidak ada yang nyembah Nabi Muhammad. Masa Bapak maksa kami menyembah Nabi Muhammad? Sementara saya tuntut Bapak membuktikan siapa nama orang Islam satu saja yang menyembah Nabi Muhammad. Biar Ya. saya tahu, biar MUI mengusut mereka. Apa dalil mereka menyembah Nabi Muhammad? Di mana dikatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau tidak bisa Bapak tunjukkan, namanya fitnah, Pak. Menginterpretasikan yang tidak diimani oleh orang beragama itu namanya fitnah. Masuk dalam delik penistaan agama. Jadi kalau Bapak mengatakan umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad, sejak kapan Pak Jokowi menyembah Nabi Muhammad? Bisa Bapak tunjukkan data. Kalau ada satu umat Islam di Indonesia ini, Ahlussunnah wal Jamaah, itu menyembah Nabi Muhammad? Kalau tidak berarti Bapak fitnah. Saya luruskan, Bapak memaksakan saya mengatakan menyembah Nabi Muhammad.
Nah, jadi begini Pak, kalau diskusi itu itu jujur Pak. Kalau saya mengatakan Bapak penyembah anak manusia, itu bukan fitnah. Bapak akui Tuhan Bapak manusia. Nah, yang saya tanyakan itu adalah ketika Tuhan Bapak mati, apakah tetap jadi Tuhan? Tetap, kata Bapak. Berarti Bapak menerima Tuhan Bapak mati. Itu loh Pak yang saya tanya. Saya pun tadi cuman berkasih informasi. Sudah saya bantah. Nggak ada, jangan nyama-nyama kalau enak aja Kristen sama-sama Islam. Kristen nyembah manusia kok. Kami nggak pernah nyembah manusia. Kan itu berbeda. Tadi Bapak bilang Islam sama Kristen sama, katanya enggak. Saya sudah luruskan. Jangan dipaksa kami lah Pak. Bapak kalau senang nyembah manusia nggak apa-apa, Bapak aja. Jangan bawa-bawa saya. Tidak ada satupun umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad, mereka syirik. Karena Allah berfirman, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu sorry, bukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani anallah. Diam dulu Bapak, jangan ganggu dulu. Saya lagi baca Al-Quran saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan bahasa kalau Arab, Bapak diskusi Pak, saya itu kalau Pak, Bapak kalau seandainya nggak bisa bahasa Arab juga nggak apa-apa. Nanti kan saya terjemahkan. Tapi jangan ganggu saya mendapat pahala Pak. Ginilah orang Kristen ini. Orang Kristen ini kan Pak, saya juga tahu Bapak nggak ngerti bahasa Arab. Jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja Bapak bingung kok. Jadi jangan ganggu saya Pak. Inilah kenapa Kristen itu tetap jadi Kristen, karena tidak mau mendengarkan. Maunya cuma ngomong, tapi ngomong dari apa yang tidak diketahui. Sudahlah so tahu, ngomongnya kenceng pula lagi ya. Giliran dikasih tahu, memotong orang yang ngasih tahu. Pak, saya lagi baca Al-Quran saya. Bapak diam dulu aja. Kalau Bapak tidak ngerti apa-apa, lebih baik banyak mendengar. Ya, diam. Dalam Al-Quran tidak ada perintah menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada, tolong tunjukkan ayatnya. Yang kedua, tidak ada ahlu sunnah wal jamaah menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada, tolong ritualnya. Lanjut. Dalam Islam, kami menyembah hanya kepada Allah. Dalilnya, perintahnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Sesungguhnya aku adalah innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. Innani anallahu la ilaha illa anna. Tidak ada ilah kecuali Allah itu sendiri. Fa'budni. Ini perintah menyembahnya. Fa'budni. Fa'budni dari kata abada, mengabdi. Tidak ada satupun perintah fa'bud Muhammad, mengabdi kepada Muhammad. Tidak ada. Ya, sama seperti tidak pernah Yesus itu dilautriakan atau disembah sebagai Tuhan. Ya, jadi kalian umat Kristen, kalau kalian malu menyembah anak manusia, ya jangan ajak-ajak kami. Jangan sama-samakan, kita beda. Ya, maaf harus mengecewakan saudara-saudara Kristen. Tidak pernah umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada yang menyembah Nabi Muhammad, seperti Abu Bakar Siddiq mengatakan, maka Muhammad itu telah wafat. Tuhan itu tidak pernah mati. Hanya di Kristenlah Tuhan yang mati. Oh bukan, ada dewa-dewa pagan, Osiris juga mati. Ya, pernah kok, dewa-dewa pagan memang ada yang mati. Jadi Tuhannya Bani Israel itu tidak pernah mati. Jangankan Tuhannya Bani Israel, Henok Eli aja nggak pernah mati. Lebih hebat daripada Tuhannya Kristen. Gitu ya. Nah jadi saya cuma bertanya itu saja. Jawab dulu itu. Apakah ketika Tuhan kalian yang 100% manusia itu juga adalah 100% Tuhan itu, ketika dia tergantung di tiang salib, itu masih 100% Tuhan. Ketika dia berkata Eli Eli lama sabachthani, itu masih 100% Tuhan. Ketika menutup mata dikubur 3 hari, masih 100% Tuhan. Itu pertanyaan saya. Monggo dijawab dulu, baru kemudian kalian boleh bertanya kepada saya. Syarat kalian boleh bertanya kepada saya, jawab dulu pertanyaan saya. 1001 pertanyaan saya, 1001 pertanyaan kalian, insya Allah saya jawab. Saya cuma satu saja. Apakah Yesus yang 100% Tuhan kata kalian itu, ketika meninggal itu masih 100% Tuhan? Itu saja kok. Silakan dijawab. Kalau tidak ada yang mau menjawab dari kalangan Oteng, tidak boleh bertanya ke saya. Itu syarat kali ini untuk bertanya ya, kuncinya itu. Silakan.
Pak Dedi, jawab dulu baru bertanya. Kalau tidak, jangan banyak bertanya, tapi ketika ditanya mencret. Silakan. Setelah meninggalkan Mbak Ripa kan? Waktu meninggal. Waktu meninggal. Waktu meninggal itu 100% masih Tuhan. Oh. Iya, saya mengakui jadi Tuhan dijelmakan oleh manusia. Namanya Yesus, saya mengakui sebagai Kristen saya. berarti Bapak memang mengakui ya bahwa Tuhan Bapak itu tidak kekal ya? Tidak kekal ya? Begini Bu ya, Bu Ripa, Ibu Ripa kan bertanya sekali sama saya kan, boleh saya bertanya? Ibu? Itu iya, nggak apa-apa, silakan bertanya teman-teman ya. Sebelumnya sudah kita lihat ya, ternyata Pak Dedi mengakui Ya, saya mengakui. Tuhan itu tidak kekal ya. Ya. Kok tidak kekal? Saya tidak bilang ada tidak kekal. Kan dia pernah meninggal. Ya, saya pernah meninggal, tapi saya bilang tidak kekal. Ya namanya tidak pernah meninggal ya nggak kekal lah Pak. Udah? Oke. Udah. Saya bertanya lagi boleh? Boleh. Bentar, teman-teman dicatat. Pak Dedi ditandai Bapak ini ya. Bapak ini mengakui Tuhannya tidak kekal ya. Oke. Sudah, silakan. Boleh bertanyakan? Boleh, bertanya saja. Maaf ya, ini bukan menyinggung ke sana ke sini, tidak. Karena saya pun kepingin belajar juga, gitu maksud saya. Iya, silakan. Jadi kalau kita misalkan Tuhan itu kan tidak tahu kita di mana yang Maha Esa itu. Hah? Apa ini Tuhan Bapak tidak tahu? Ya Tuhan Bapak itu bukan Tuhan saya. Tuhan yang Maha Esa itu saya tidak pernah lihat. Makanya Yesus itu saya tuhankan karena dia pernah bernubuat berapa kali begitu. Apa ini? Bernubuat kapan dia bernubuat? Ya orang buta bisa melihat. Itu bukan bernubuat Pak, itu mengobati. Jadi, Pak, dokter juga bisa ngobatin orang Pak. Aduh Pak, bertanyanya belajar dulu bertanya deh Pak. Bertanya tuh gini loh Pak. Enggak, saya kan. Siapa? Bentar saya ajarin bertanya ya. Kayaknya Bapak nggak ngerti cara bertanya nih. Mungkin waktu belajar bahasa Indonesia. Makanya bentar, saya mau berfatwa dulu Pak. Saya mau bernubuat dulu ya. Ya. Sebelum Bapak bertanya. Teman-teman perhatikan, nubuatan Bunda Gembala kali ini adalah fatwa Unirifa adalah barang siapa di antara umat Kristen yang tidak mengerti bahasa Indonesia masuk neraka. Ya. Karena mereka tersesatnya gara-gara bahasa Indonesia, teman-teman. Ya, bertanya saja sulit. Ya, Pak, cara bertanya itu gini loh, Pak. Kalau Bapak mempertanyakan orang, pertanyaannya siapakah? Kalau mempertanyakan sesuatu, apakah? Bertanya keadaan bagaimanakah? Bertanya tentang alasan kenapa? Jadi Bapak mau mempertanyakan apa ini? Saya tadi mau bertanya, Mbak Ripa. Pertanyaannya apa? Saya Tuhan yang Maha Esa itu tidak pernah saya lihat. Jadi kalau saya lihat kayak agama Islam sering-sering dia ke Mekah, ke Arab Saudi sana kan, saya pun tidak tahu apa maksudnya mau ke sana. Saya pun ingin tahu. Oke, saya jawab ya. Kami umat Islam ke Mekah itu menjalankan ibadah haji karena itu diperintahkan di Al-Quran. Siapa yang memerintahkan itu Mbak Ripa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari siapakah perkataan itu disampaikan? Dari siapakah perkataan itu disampaikan? Iya. Maksudnya gini mungkin gini maksudnya. Salah itu. Mungkin maksudnya kepada siapa? Iya, kepada siapa? Iya, makanya saya ajarin bertanya. Aduh. Ya, maklum lah, saya orang awam loh, Mbak. Iya, makanya saya ajarin cara bertanya. Iya. Melalui siapakah perkataan Tuhan itu disampaikan gitu maksudnya? Iya. Nah, pinter Bapak, tepuk tangan dulu udah ngerti cara bertanya ya. Iya. Ya, jadi kalam ilahi yang disebut dengan Al-Quran itu, dengarkan baik-baik Pak Dedi ya, karena orang Kristen yang tidak mengerti bahasa Indonesia masuk neraka. Ya, Bapak dengar baik-baik. Ya, diam dulu, saya jawab. Jadi, nih saya pelan-pelan ya. Nih saya pelan-pelan betul nih. Ya. Jadi, perkataan Allah itu dibawa oleh malaikat Jibril sebagai wahyu dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengarkan, lalu mengulangi dan menghafalkan. Diajarkan kepada sahabat,
sahabat mendengarkan dan menghafalkan. Kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, generasi setelahnya, mereka mendengarkan dan menghafalkan sampai kepada kami. Seperti itu. Jadi Mbak Ripa gitu kan, saya kan pingin juga tahu kan, Mbak Ripa itu misalkan orang kita Islam, agama Islam, jadi kita mau mendengarkan dari Nabi Muhammad kan gitu maksudnya itu kan, makanya kita sampai ke kita kan gitu kan. Dari Tuhan sampai ke Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad menyampaikan sama kita, begitu kan maksudnya? Kan itu yang kita lalui, baru kita sampai ke Mekah. Melalui apa Bapak nih? Bapak melalui apa? Nabi Muhammad kan? Apalah, ini saya ajarkan bertanya lagi. Pertanyaannya gini, Unrifa ke Mekah itu gara-gara dapat informasi dari Nabi Muhammad kan? Iya, nah, gitu mungkin. Iya mungkin. Jadi itulah yang kita dengarkan kan, begitu maksud saya. Gitu. Bukan Pak, gitu caranya jawabnya, bukan gitu Pak. Cara menjawabnya dari saya itu begini. Kami mengetahui tentang perintah dan larangan Tuhan itu dari Nabi Muhammad. Itu jawabannya. Ya. Pantas Bapak Kristen ya Pak ya. Iya, makanya saya tanya juga sampai ke situ. Saya pun ingin tahu juga. Maksud saya mau belajar juga sampai ke situ. Karena tapi pantas banget, nggak Bapak memang pantas banget jadi Kristen serius. Lanjut Pak, lanjut Pak. Saya dengar kan orang banyak, misalkan ibadah haji ke sana, ngapain saja sampai di sana, siapa yang banyak Pak, beri banyak kabar di situ. sana, kan gitu. Jadi apa Pak? Siapa yang ngasih kabar, makanya mereka ke sana, kan gitu. Ada apa di sana? Itu saya tanyakan, bukan apa-apa kok. Nggak ada masalah. Iya kan sudah saya jawab. Iya. Begitu. Terus? Saya maksud tadi, bukan ada yang lain. Iya nggak apa-apa, ada yang lain pun nggak apa-apa Pak. Gitu. Sudah saya jawab. Terus apa pertanyaan selanjutnya? Begitulah orang Kristen, makanya kami menuhankan Tuhan Yesus, begitu maksud saya. Sama juga itu. Saya Pak, maaf Pak, beda Pak. Kami tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Bapak menuhankan Yesus yang memberikan firman Tuhan. Yesus itu mengaku sebagai utusan Tuhan sama seperti Nabi Muhammad. Di kami, alhamdulillah karena kami pintar ya, nggak terlalu botol untuk memahami diksi Al-Quran, kami tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Ya nggak ngerti lah orang Kristen nih, padahal Yesus sudah bilang berkali-kali, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang diutus. Orang Kristen malah nyembah Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Orang Kristen mengatakan Yesuslah penguasa langit dan bumi. Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Orang Kristen bilang dia adalah firman itu sendiri. Masa firman mendengarkan firman lagi? Jadi anehnya adalah Bapak mengatakan kita sama. Beda Pak. Kalau kami mengikuti Nabi Muhammad, Bapak ngikutin Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan Bapak, tidak pernah mengajarkan muridnya untuk menuhankan dia. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada seluruh jemaatnya bahwasanya di gereja itu joget-joget seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan merayakan Natal. Yesus tidak pernah makan B2. Yesus bersunat. Tapi Bapak mengaku-ngaku pengikut Yesus padahal pengikut Paulus. Tiba-tiba ketika Bapak ketemu orang Islam, kita sama. Jadi di mana itu perkataan bersunat itu, Bu? Bu Ripa? Itu tadi Ibu bilang ada bersunat. Jadi ada kata-kata bersunat itu dari mana Ibu tahu? Tahu dari Al-Quran dan hadis lah. Coba tunjukkanlah Bu, bisa Bu? Bapak mau? Seandainya saya kasih ke Bapak, boleh nggak saya bertanya? Saya kan capek nih buka-buka ayat nih Pak. Saya boleh saya bertanya ke Bapak nanti terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya lah, karena saya capek nih ya. Saya mau minta upah lah untuk menunjukkan dalil kitab saya ya, karena Bu. Biasanya percuma sih walaupun saya tunjukin dalil gitu ya. Nih. Nih ya. Kata sunat ya Pak ya. Sunat ya. Kata sunat. Oke, ini dalilnya saya tunjukkan ya. Iya, boleh.
Yang noise di mute dulu ya. Ini ya Pak ya. Ya. Summa auhayna ilaika anittabi' millah. Millah. Ini sunat artinya Pak. Kata Ibu Rita Wahyu. Nih, kata Bu Rita Wahyu, orang Kristen yang mengerti bahasa Ibrani. Kata millah itu ternyata artinya adalah dari kata mula, artinya sunat. Circumcision. Millah dalam bahasa Ibrani, dalam Al-Quran artinya syariat atau agama, ternyata artinya sunat. Karena kami agamanya serumpun Pak, bukan agama yang muncul dari pagan Yunani Pak ya. Jadi wajarlah ada kesamaan antara Yahudi dengan Islam. Tuhannya sama-sama bukan manusia sih. Tuhannya sama-sama tidak berbentuk. Tuhannya sama-sama nggak pernah mati, kayak Tuhan Bapa yang pernah mati. Oke, sudah saya tunjukkan dalilnya. Sekarang saya bertanya ke Bapak. Saya belum siap itu tuh loh, Bu. Belum selesai tadi saya bertanya tadi loh, Bu, itu. Saya kan itu, Bu. Saya sudah tunjukkan ayatnya, Pak. Karena dan saya tidak jelas tadi saya lihat di apa tadi. Di Al-Quran bikin buat, Bu. Ya nih, di Al-Quran nih. Bu. Jangan. Nih. Di Al-Quran lah, Bu. Ini kata millah. Terjemahkan coba, Bu. Jangan itu terjemahannya, Bu. Ya, terjemahannya agama, Pak. Millah agama atau ajaran. Bu, terjemahannya, Bu. Jangan. Iya. Itu nggak saya tahu. Iya, millah. Iya. Artinya mana adalah ajaran sunat, Bu. Lah, millah ini bahasa Arab. Bahasa Arab artinya ternyata sunat dalam bahasa Ibrani. Nih, Bu, Pak. Bu. Ini yang Ibu tunjukkan yang ini, Bu. Itu bukan di Al-Quran saya mau, Bu. Loh, bukan di situ. Maksa Yesus saja kalau baca Al-Quran dia tahu kalau kami diperintahkan sunat karena dia orang Ibrani. Kok Bapak yang maksa? Bukan maksa. Kan Yesus itu kan bahasa Ibrani. Pak, dengar dulu. Bapak, diam dulu. Ya. Pak, Al-Quran itu bukan kitab request seperti kitab Bapak. Bisa minta apa aja yang Bapak mau. Kalau pengen ada Tritunggalnya bisa direkayasa. Nggak gitu, Pak. Bukan karangan manusia. Millah artinya itu sunat dalam kaidah bahasa Ibrani. Bapak kan nggak tahu apa-apa tentang sunat. Bapak tidak bersunat. Kitabnya bukan bahasa Ibrani. Al-Quran itu dengan bahasa Ibrani serumpun. Maknanya yang luas di Al-Quran dipersempit dalam bahasa Ibrani. Sunat itu salah satu syariat atau agama. Yaitu mullah atau milah, khitan dalam bahasa Arabnya secara spesifik. Kami ada perintahnya di dalam hadis dan juga Al-Quran. Lah Bapak, kenapa Bapak yang keberatan? Yang Islam kan kami. Sekarang saya tanya sama Bapak. Tadi Bapak bilang bahwa Tuhan Bapak pernah mati. Berarti Tuhan Bapak itu tidak kekal ya? Itu saya cuma pengen kejujuran aja sih. Nggak mau yang lain-lain. Nggak mau didengar. Tidak mau mendengarkan penjelasan keotenan Bapak. Saya cuma Bapak jujur saja. Berarti Bapak akui Tuhan Bapak tidak kekal. Silakan Pak, biar generasi kita nonton nih. Anak-anak kita nonton 10 tahun, 5 tahun akan datang. Biar anak-anak kita tahu bahwa orang Kristen ada yang percaya Tuhannya tidak kekal. Ternyata Tuhannya betul-betul pernah meningsoy ya. Silakan Pak. Apakah Bapak tadi mengatakan Tuhan Bapak yang tewas itu? Tewas ya. Kalau biasanya itu ternyata Bapak saya ini bukan orang yang bisa Pak, Bapak tadi sudah saya kasih 2 kali loh. Saya capek buka ayat loh ya. Bapak terima syukur nggak juga nggak apa-apa. Saya tanya, Bapak mau jujur nggak di sini? Coba, Bapak mau jujur nggak? Silakan. Saya tadi belum selesai tadi pertanyaan itu. Nggak ada urusan, saya udah kasih dalil kok. Udah 2 kali, udah capek. Nggak. Capek banget sama Oten nih kalau ngomong. Pak, Bapak bilang Tuhan Bapak tewas. Saya tanya. Berarti Bapak mengakui Tuhan Bapak tidak kekal. Itu aja terakhir. Abis itu saya ke yang lain. Banyak pasien saya Pak ya. Bukan cuma Bapak. Saya bukan marah Bu. Aduh, Bapak mau marah juga nggak peduli Pak. Bapak mau marah kek, mau ngamuk kek, nggak ada urusan sama saya. Saya tanya sekali lagi. Saya mute lah orang saya tanya itu kok. Saya tanya sekali lagi. Bapak tadi bilang Tuhannya tewas. Apakah Bapak menerima secara logika Tuhan Bapak tidak kekal? Bapak mau jujur atau mau berbodong? Yang namanya Tuhan itu kekal.
Ray, lu nggak dengar tadi Tuhan lu meningsoy katanya. Tuhan lu tewas kata si Dedi. Dedi yang bilang. Bu Tuhan Ripa, itu belum selesai loh. Jangan dimati-matikan mikrofonnya, Bu Ripa. Itu nggak ada urusannya sama aku. Nggak ada urusan sama aku. Selesai Ibu menjawab. Turun kau. Kau bilang aja kau malu. Tuhan kau tuh nggak kekal. Udah. Itulah kelakuannya orang-orang oteng-oteng prosetan ini, teman-teman ya. Mereka itu maunya memaksakan pendapat. Saya sudah tunjukkan kaidah bahasa Arabnya. Bahwa kalau dalam bahasa Arab artinya syariat agama. Dalam bahasa Ibrani artinya sunat. Tuhannya kalau baca Al-Quran tahu, oh ternyata orang Islam ngikutin sunat ya. Tuhannya kan bahasa Ibrani ya. Nah mereka kan kitabnya bahasa Yunani. Nggak ada kaitannya. Saya mau tanya saja ketika Tuhannya dibilang tewas. Dia bilang, saya cuma mau jujur aja dia. Tuhannya itu nggak kekal. Dia tidak berani jujur. Kenapa? Karena dia sadar dia blunder. Oke, Ray. Saya mau tanya sama Ray nih. Satu pertanyaan saya dijawab dulu, baru kamu nanya saya 1001 pertanyaan. Mau? Kalau tidak turun. Ya, silakan. Saya sebelum bertanya ke poinnya, doktrin Yesus 100% Tuhan, 100% manusia itu kamu imani nggak? Sangat mengimaninya. Oke, mantap. Ketika Tuhanmu yang 100% Tuhan itu mati di tiang salib dan dikubur, apakah masih 100% Tuhan? Masih 100% Tuhan. Berarti yang mati Tuhan ya? Mana bisa saya tanggapi? Silakan. Oke. Berarti yang mati Tuhan ya, katanya tadi kan gitu. Ya, oke. Rifa, yang namanya orang Kristen, yang betul-betul Kristen, dia itu sangat-sangat percaya dengan namanya Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Saya sudah tahu arah kamu ini. Kamu mau saya itu terjebak dalam narasimu untuk mengatakan bahwa iya, Tuhan itu mati. Dan kalau dia mati, apakah saya harus bilang dia bukan Tuhan? Seperti itu kan maunya kamu. Dia tetap Tuhan bagi kami orang Kristen. Mau dia mati sekalipun, dia tetap Tuhan. Tetapi dia tidak hanya mati saja, Rifa. Ingat, dia bangkit dan hidup yang kekal. Bukan berarti ketika dia mati itu berarti saya mengakui, oh iya, dia bukan Tuhan. Jangan memaksakan saya seperti itu. Saya sudah tahu maksud dan tujuan Anda. Arah Anda kan ke sana. Maunya kamu itu ketika dia mati, kami itu para orang Kristen, oh iya ya mati ya. Yo bukan Tuhan, mati. Bukan Tuhan ini, dia mati nih. Kan maksud kamu tuh gitu. Saya sudah tahu narasi-narasimu dan saya tidak mau terjebak dalam narasimu itu, Rifa. Janganlah seolah-olah kau berpandangan begini untuk ketuhanan kami dan kami harus mengikutinya apa yang sebenarnya menjadi pandangan kamu itu. Jangan. Ujung otomatis kok kita berbeda. Alkitab saja kita berbeda. Pengajarannya kita berbeda. Jangan ketika karena Yesus mati di kayu salib kamu bilang seolah-olah dia bukan Tuhan bagi kita. Dan begitu, saya sudah tahu maksud dan tujuan kamu, Rifa. Jadi ya, janganlah bernarasi yang aneh-aneh. Saya mau tuh, gimana ya, kalian ini makin kesini juga makin aneh ini, Rifa ini ya. Nah, itu sudah jawab tanggapan saya seperti itu, kira-kira. Oke. Jadi teman-teman, Ray ini mengakui Tuhannya waktu meninggal itu masih Tuhan. Jadi ketika Tuhan pernah meninggal, maka bagaimana bisa dikatakan kekal? Kekal itu gak pernah mati, gak pernah tewas. Itulah kenapa saya inilah kau ini, Rifa.
Saya sudah tahu arah kamu ini sebenarnya. Sebenarnya kamu ini maunya kami mengatakan itu, maunya kamu itu kami mengakui, harus mengakui. Jadi definisi kekal itu pernah meninggal, teman-teman. Menurut Ray, definisi kekal itu artinya pernah meninggal, ya. Jadi kalau kalian nanti pernah meninggal, berarti kalian kekal. Ya, anak bunda. Jadi menurut orang Kristen, menurut Oteng ya, definisi Tuhan itu adalah manusia. Aduh, aduh, ini belum jadian udah diputusin nih. Sedih saya nih. Jadi menurut Ray, Tuhannya pada saat meninggal, pada saat tewas, itu masih Tuhan. Dan ketika dia bangkit, waktu pernah tewas, itu namanya kekal. Maka fatwa Unirifa, dengan ini Unirifa menyatakan, barang siapa Oteng yang tidak bisa bahasa Indonesia, finar, masuk neraka jahanam. Seperti itu. Ya, begitulah kesulitan kita menjadi Bunda Gembala ya. Harus mengajarkan orang-orang berbahasa Indonesia. Sulit kawan. Sulit bahasa Indonesia ini ternyata. Gara-gara bahasa Indonesia orang Oteng masuk neraka jahanam. Malaikat bertanya, kenapa kamu masuk neraka? Gara-gara LAI ya. Kekal sama dengan mati. Kenapa kamu masuk neraka? Gara-gara saya nggak baca KBBI. Kenapa? Kekal saya bilang mati ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Abang Wesley, Dinda Wesley, gara-gara KBBI Oteng masuk neraka. Gara-gara KBBI. Nggak lucu kali ya. Kenapa kamu masuk neraka? Gara-gara nggak baca KBBI, Tuhan. Kok gitu? Iya, saya Tuhan karena ada orang yang pernah meningsal. Kenapa kamu Tuhan kan dia? Karena saya nggak tahu di KBBI ternyata kekal artinya nggak pernah meningsal. Saya masuk neraka gara-gara nggak baca KBBI. Padahal saya bersumpah, bersumpah bahasa Indonesia. Pas saya nggak baca KBBI, saya pikir yang meningsal itulah yang kekal. Jadi ya udah saya menuhankan. Ya lanjut Wesley. Lanjut Wesley. Halo Wesley. Aduh Wesley, turunlah Wesley. Aduh, ngorok pula di atas. Jangan. Oke, baiklah kita menyanyikan sebuah lagu dulu yang fenomena ya. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. KBBI yang tak kau baca, gara-gara itu kau masuk neraka. Jeng. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. Aku bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhannya berserakan. Jeng. Udah ya, cukup hiburannya. Cukup ya hiburan dari Bunda ya. Halo, JK Lesmono. Halo, JK Lesmono. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Halo JK. Oke, turun ya. Aduh, suara aku cerak-cerak becek ini. Halo, alone.
alone, a lonely road. There's another way, more than way. I know, purpose hard to follow. The only thing I had to be ada. Halo. Ray datang lagi, Ray. Ya, sorry Ray. tadi. Iya, Ray. Tadi Kenapa, itu Ray? mati. Sinyal Mati. mati ya. Ternyata bukan cuma Tuhan aja yang mati ya, Ray. Sinyal pun bisa mati kayak Tuhan ya. Lanjut. Iya, gini. Iya. Saya lanjutkan ya. Lanjut. Jadi gitu loh. Saya tanggapi Apa? kamu tadi, kamu bilang Iya. itu Yesus itu mati berarti dia bukan Tuhan. Kan begitu. Bukan. Nggak ada Bunda bilang gitu. Lalu tadi Saya tidak bilang begitu. Saya cuma ya, bilang. tapi arahnya kan ke sana. Arahnya kamu kan tadi ke sana tuh. itu Jadi mah perasaan seolah-olah tadi kamu. tuh kamu mau. Oh iya, ketika Yesus itu mati di kayu Tidak. salib, dia itu Tidak. bukan Tuhan. Aku tidak saya berkata sudah tahu. begitu. Saya Aku sudah tidak tahu berkata narasi begitu. kamu. Seperti Kamu perasaan itu. kamu saja. Nah, lantas saya Aku bilang. tidak begitu. Lantas saya bilang gini. Aku tidak kalau berkata dia mati, begitu. Tidak lantas dia ada bukan aku Tuhan bilang bagi begitu. kita kah? Kan Aku tidak pernah berkata Dia begitu. tetap Tuhan. Dia tetap Yesus. Dia Aku tetap tidak ngomong Tuhan. begitu. Iya. Aku tidak bicara begitu. Ya kok. sudah, kalau kamu tidak ngomong begitu dan Yesus itu Aku tetap tidak Tuhan bicara. bagi kami. Ya sudah. Aku Iya. hanya bilang ternyata kekal itu artinya pernah wafat. Itu saja kok. Aku tidak pernah bilang itu yang kamu tuduhkan kepada aku. Kok ketawa? Aduh, dari Waduh. Malake. Bukan gitu. Saya sudah tahu sih, Bunda. Narasi kamu nih saya sudah tahu sebenarnya. Ujung-ujungnya kamu itu tujuannya seperti itu. Cuman Apa? kamu Tidak. kan sebenarnya narasi kamu arahnya ke sana. Perasaan Bunda. kamu saja. Ya bahas yang lain deh. Jangan itu dari kemarin itu mulu. Apa sih ini? Kau kenapa, Re? Makan apa kau tadi? Enggak Bunda, saya nggak makan apa-apa. Saya biasa makan nasi aja dengan makan firman Tuhan. Wah, itu makanan saya. Makan Yesus dia, guys. Ternyata dia makan Yesus. Aduh Bunda. Tolonglah bernarasi Bunda yang Wah, ternyata sesuai dengan- Ray, gimana? Si Ray makan Allah dia, karena firman adalah Allah. Berarti kau makan Allah ya? Wah. Nah, bukan begitu maksud saya kan Bunda tadi bertanya, saya hanya sekedar bernarasi dikit. Iya, katanya kau makan firman. Pada Ya, mulanya saya firman cuma kan firman bilang. bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti kau makan Allah ya? Bukan, ya terserah Bunda, cuman maksud saya bukan gitu. Saya cuma Udah, aku mau nyanyi dulu. Udah, aku mau nyanyi dulu ya. Ya, silakan nyanyi Ada aja ya. Tuhan di hidungmu. Ada setan di hidungku. Aku bersin keluar setan. Oten bersin Tuhannya yang berserakan. Udah. Oke, Dedi, apalagi pertanyaan kamu, Dedi? Pertanyaan selanjutnya. Saya nggak lama-lama loh, tapi cuman itu tadi lah jawabnya jangan pakai buku lain. Kami nggak ada buku kayak gituan. Kami pakai Ya udah. Al-Quran. Jangan loh kau di jawabnya. sini, turun kau pula ngatur-ngatur aku mau jawab. Aneh kau. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Setan terbang. Setan ternyata setan di hidung aku. Ternyata Tuhan yang ada di hidungmu. Makan Tuhan dia. Ternyata di Tuhan, ini loh Bunda, kok kamu aneh Bunda. Masa ada Tuhan di hidung kami? Loh, ada Tuhan di hidungmu di kitab Ayub nih. Aku kasih datanya ya. Mana? Coba. Nih. Bentar ya. Nih, kamu buka kitab Ayub pasal 27 nomor 3. Bunda maaf saya di sini tidak pakai Alkitab dan HP saya mati satu. Jadi Oke. cuma pakai satu HP doang. Ya sudah, saya bantu sudah. Ya, silakan.
Dalam kitab Ayub pasal 27 nomor 3, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Tuh. Ada Tuhan, ada hidupku. Ada setan, ada hidungku, jegedak. Aku bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhan yang bertaburan, jeng. Silakan, bertanya aja. Anak bunda bertanya aja. Ada setan di hidungku. Kan, gini loh Bunda. Oke, iya, kitab Ayub tadi yang barusan ini Bunda baca ini, itu frasa toh. Allah dalam lubang hidung atau nafas Allah ke hidungnya itu, dalam terjemahan lain itu dari kitab Ayub merujuk pada pemberian hidup, Bunda, pemberian hidup dan nafas oleh Allah kepada manusia. Di dalam badanmu ada Tuhan nggak? Jadi rujukannya ke sana, bukan berarti Tuhan di lubang hidung. Di dalam badanmu ada Tuhan nggak? Di dalam badanku ada Tuhan nggak? Nggak ada Tuhan lah di badan saya. Orang saya nggak ada Tuhan. Masa ada Tuhan? Masa ada Tuhan? Gini udah. Oke, sabar dulu. Saya dulu Bunda. Saya dulu. Kan Bunda bilang di dalam badan saya ada Tuhan nggak? Lah ini pertanyaan ini kan aneh. Kok masa di dalam tubuh kita ada Tuhan sementara? Iya. Minta saya kasih dalilnya. Ya saya kasih dalilnya dulu. Pertanyaan jebakan Bunda. Iya saya kasih dalilnya. Aduh, kenapa sih Bang? Tadi dikasih ayat. Nih. Coba silakan. Saya kasih dalilnya ya. 1 Korintus pasal 3 nomor 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ada Tuhan di duburmu. Ada Tuhan di ginjalmu. Ada Tuhan dalam jantungmu. Ada Tuhan nongkrong di usus besarmu. Bisa tanggapi ya? Katanya nggak ada Tuhan dalam dirinya. Nah, itu Tuhan dengan roh Tuhan. Tadi kan bacanya roh Tuhan. Coba baca lagi. Berarti Roh Kudus itu bukan roh Tuhan. Baca lagi dulu. Baca lagi. Coba baca lagi. Iya. Aduh, apa sih ini? Kamu tuh nyuruh-nyuruh sekali aja. Saya tuh nggak peka. Saya ini nggak budek loh. Maksudnya saya itu mau nyuruh Bunda supaya bisa dipahami. Bunda tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu tahu bait Allah? Bait Allah artinya adalah rumah Allah. Iya, sudah. Udahlah kamu aja lah yang ngomong. Giliran dia nanya ke kita. Yaudah lu aja yang ngomong capek. Telinga saya ini masih sehat. Gini loh Bunda, Bunda ini selalu bernarasi ini sesuai dengan apa yang Bunda mau. Bunda mau yang gitu harusnya gitu kan. Sementara itu berbeda konsepnya Bunda. Aku sayang yang baik hati. Gitu loh. Jadi bukan berarti ini ada Tuhan atau di dalam tubuh kita, ada Tuhan di dalam tubuh kita dan Tuhan ada di lubang hidung. Bukan itu konsepnya Bunda. Ya gimana sih? Jangan mengklaim ayat itu hanya gitu-gitu aja. Bahaslah yang enak biar supaya di room ini ada edukasi Bun. Saya akui Bunda pintar, tetapi lebih pintar lagi kalau Bunda itu berargumen sesuai dengan narasi kita orang Kristen. Entah apa-apa aja yang kau bilang tadi, banyak beserak aku tengok. Entah apa-apa aja. Heran aku ya. Heran aku sama oten-oten ya. Lebih baik setan dalam lubang hidung kita ya, tapi kita sehat akalnya ya, ketimbang Tuhan dalam lubang hidung mereka, tapi akalnya nggak sehat ya. Bahkan Tuhan dalam lubang hidung mereka. Itu kata kita udah diam apa ini? Jangan dibilang Tuhan dalam lubang hidung kita. Kau ini cuma udah yang Kristen bertanya aja ya. Aduh. Kau bisa bahasa Ibrani nggak? Saya tidak bisa bahasa Ibrani. Ayo udah, makanya nggak usah sosok menjelaskan kitabmu ya. Kalau nggak bisa nggak ngerti apa-apa ya, diam aja bertanya. Mau bertanya nggak? Saya kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya. Ngapain saya harus susah-susah bahasa? Aduh, ini mau kau ngapain di sini nih? Bukan mau ngapain, Bunda, saya menjelaskan. Kan Bunda tanya begitu, jadi saya menjelaskan. Kau mau menjelaskan? Ngapain saya susah-susah belajar Ibrani? Iya, yaudah. Yaudah, berarti kau percaya kitab bahasa Indonesia itu?
Ya, oke. Sangat, Oke. sangat. Oke, kita lihat ini ya. Kita lihat konsistensinya orang-orang Kristen ini rata-rata nggak konsisten, teman-teman. Ya. Kita tunjukkan kawan-kawan, apakah mereka ini seperti yang mereka ucapkan? Kita uji dia, teman-teman. Ini kitabmu ya. Yeskiel pasal 14 nomor 9 versi BM ya. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Tuhanmu menipu nabi ya? Ada setan, ada hidup. Gimana ya? Terus dulu, lanjutkan dulu. Saya tanggapi. Ya ini. Terus dulu. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Tuhanmu menipu ya? Tidak. Nih, katanya percaya bahasa Indonesia nih. Tidak menipu? Nih, ini apa ini bahasanya nih? Nah, Tuhan yang telah menipu dia. Di mana Tuhan menipu dia? Nah ini tertulis begini. Iya, baru di mana Tuhan menipu dia? Coba. Ya ini tertulisnya begini. Iya, tertulisnya gitu. Lantas dengan tulisan itu, Bunda bilang Tuhan menipu dia di mana? Lah kau tanya lah sama penulis. Kok sama aku? Kau tanya sama penulis? Lah kau tanya. Sekarang saya tanya sama Bunda. Bunda, di mana Tuhan menipu? Di mana? Kok nanya sama aku yang berkata Tuhan kau? Kau tanya kan Tuhan kau lah. Berarti Tuhan kau yang berbondong. Itu kan ungkapan dari situ. Ya ungkapan Tuhanmu kan. Dan itu kan ungkapan dari situ yang saya tanya. Diam kau. Tahap apa telinga kau cempreng, telinga suara kau cempreng. Sakit kuping aku. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar setan. Oteng bersin setannya Tuhannya berserakan. Jeng jeng jeng. Ngeri saudara-saudara. Mereka ini pembodong semua loh. Ngomong A di awal, ngomong B terakhir. Nggak ada dari mereka nih yang jujur ya. Kau percaya Tuhanmu pernah tewas? Iya, saudariku. Berarti Tuhanmu nggak kekal. Ah, Tuhan aku kekal. Gara-gara KBBI. Gara-gara KBBI, Oteng semua masuk neraka. Sejak kapan di KBBI itu kekal sama dengan pernah matoy? Inilah kenapa aku bilang, barang siapa yang tidak belajar KBBI masuk neraka. Oteng, ya. Oteng masuk neraka. Parah saudara, parah teman-teman, mengerikan saudara. Bayangkan mereka berkiti-kiti. Iya, Tuhan aku 100% waktu itu tewas. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Cuma mau ngasih saran ya Bunda sama Kristen saran apa? Sama yang punya agama Kristen gitu loh. Kami terlahir, alhamdulillah kami terlahir dari umat Islam kayak itu. Ya, apa sarannya Bang? Langsung aja to the point Bang. Gini kan, apa ya? Kalau orang Kristen itu ya minta apa aja sama Tuhannya itu dikasih ya. Bang, itu pertanyaan Bang, saran aja Bang. Abang kan mau memberikan saran aja. Biar kita tuh ndak mulut-mulut kemana-mana, jangan. Aduh. Terus, apakah mereka bisa ya memberi baju sama celana kayak gitulah pakaian gitu, sedangkan Tuhan mereka nggak pakai baju, nggak pakai celana kayak gitu. Ya, memang Tuhannya Kristen ini miskin, kata Matthew Henry, ya. Aduh, si Ray ini kok birahi kali sih. Memang menurut Matthew Henry, Yesus itu adalah orang miskin, bahkan hidup dari minta sedekah. Nih ya, saya tunjukkan datanya ya. Bukan kata kita loh ya, tapi kata Oteng sendiri. Ya. Jadi kalau Anda bertanya apakah diberi,
Ya gimana mau ngasih, dia aja minta sedekah hidupnya. Nih. Kan dia sudah bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nih. Di Filipi pasal 2 nomor 6 ini, dalam tafsiran, kalau kita lihat Matthew Henry mengatakan Yesus itu miskin. Ya, bukan kata saya loh ya. Jangan salahkan saya loh ya. Waduh, kok nggak bisa nih. Waduh, Matthew Henry-nya nggak berjalan teman-teman. Kita ini dulu. Nah, ya. Nah nih. Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Waduh, ternyata yang memotivasi orang-orang minta sedekah di jalan itu Yesus ya, yang pertama kali ya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Waduh, ngeri juga ya. Itulah Tuhannya mereka. Jadi ya kenapa kita nggak mungkin menuhankan Yesus? Masa Tuhan kita miskin? Kan gitu. Betul. Ya udah, Dores sudah ya? Ya sudah. Oke, terima kasih Dores. Ya, assalamualaikum. Ya Rey, silakan. Anda diberi kesempatan bertanya saja. Bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan harus jadi scholar dulu lah. Silakan, Ray. Gimana Bunda? Saya bertanya Ya, dong. ya bertanya aja. Oke, saya mau bertanya. Kan ini di roomnya bunda-bunda ini dan kakak-kakak yang ada di sini sering membahas tentang ajaran orang Kristen. Pertanyaannya, tergantung kok. Iya kok membahas. Bilang aja Bunda membahas. Ya supaya saya bertanya. Tergantung bukan yang digantung. Kok maksa? Kok maksa? Gini Bunda, pertanyaannya. Saya mau tanya. Kalian itu karena memang kan bilang saya mau nenek bertanya. moyangnya penjajah, makanya kok suka menjajah pemikiran orang gitu ya, kayak memaksakan gitu. Bunda ini kalau gimana Bunda? Tadi Bunda suruh saya bertanya. Iya, saya mau bertanya. tapi kalau saya bilang tergantung, kok Anda yang maksa? Aneh. Saya justru menyuruh orang bertanya di sini. Jadi artinya saya tidak butuh penjelasan tentang Kristen gitu. Ya, oke. Cuman poin kalian saya tunjukkan langsung. Saya tidak mau panjang lebar. Kamu tuh udah panjang lebar dari tadi. Kalian tuh banyak berbodong sekali ya. Omongannya nggak sesuai dengan fakta loh. Tujuan dari pembahasan kitab orang Kristen ini apa? Tujuannya Oke, mantap. Ya, jawab, silakan. dengarkan saya ya. Saya mengikuti program pemerintah mencerdaskan anak bangsa itu. Mencerdaskan anak bangsa? Nah, program pemerintah yang mana? Dalam undang-undang lah. Iya, dalam undang-undang. Apakah diajarkan untuk, saya harus mencerdaskan orang Kristen nih biar dia tidak menyembah Yesus? Ada nggak begitu? Anda masa tidak tahu pembukaan Undang-Undang Pasal 1945 pada alinea keempat? Baca yang makanya waktu SD jangan kabur-kaburan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya waktu upacara bendera jangan pingsan-pingsanan. Jadi nggak tahu waktu lagi baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Masa nggak ngerti sih? Parah kali nih.